Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan yang berjudul Anak-anak Janji dan Nubuat tentang Abraham. Mari kita menegaskan sekali lagi, melalui ajaran Alkitab, mengapa pada zaman ini kita dimeteraikan sebagai anak-anak janji. Di dalam dunia rohani, ada 3 golongan kepercayaan. 1, tidak percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Dan yang satu lagi, hanya percaya kepada Tuhan Bapa, tetapi menyangkal Tuhan Ibu. Dan yang ketiga, mengakui Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu 100% dan menerima Tuhan Bapa dan Ibu sesuai dengan yang ditulis di dalam Alkitab. Kita bisa menemukan 3 golongan kepercayaan ini pada generasi ini. Di antara 3 golongan ini, golongan yang manakah yang akan diakui oleh Tuhan sebagai anak-anak janji dan yang akan mengizinkan mereka untuk mewarisi kerajaan sorga? Hari ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya kita bisa menjadi anak-anak janji melalui sejarah Abraham di dalam Alkitab. Seperti yang kita ketahui, di dalam Matius pasal 13 ayat 34 tertulis bahwa Tuhan telah menggunakan banyak perumpamaan. Sejarah Adam dan Hawa di Taman Eden adalah salah satunya, dan juga sejarah keluarga Abraham. Memang sudah ada keluarga Abraham. Tuhan telah menempatkan bagian yang sangat penting untuk pekerjaan penebusan di dalam sejarah keluarga Abraham. Dari banyak perumpamaan Alkitab, Tuhan menunjukkan kepada kita Abraham itu melambangkan siapa. Kita harus mengetahui kehendak Tuhan itu. Kehendak yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita melalui tokoh Abraham. Pertama, mari kita baca firman di Lukas pasal 16 dan mencari arti rohania tentang Abraham. Mari kita baca Lukas pasal 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Yesus telah mengucapkan perumpamaan ini tentang Abraham. Ada satu hal yang ingin dia jelaskan kepada kita melalui perumpamaan ini. Bagian yang penting di dalam perumpamaan ini adalah adegan di mana Yesus menjelaskan dunia setelah kematian dari Lazarus dan orang kaya itu. Orang kaya itu mati, dan Lazarus pengemis juga mati. Kemana mereka pergi setelah mereka mati? Satunya dicampakkan ke dalam neraka, dan satunya lagi dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya yang dicampakkan ke dalam neraka melihat Lazarus yang ada di pangkuan Abraham dan sangat iri padanya. Lalu meminta kepada Abraham, katanya, "Bapa Abraham, kita akan pergi ke dunia surga yang kekal di masa depan." Ketika kita pergi ke dunia 4 atau 5 dimensi dari dunia jasmani ini, hanya siapa yang dapat disebut sebagai Bapa? Hanya Tuhan yang dapat disebut sebagai Bapa. Tetapi di sini dengan sebutan apa Abraham dipanggil? Abraham dipanggil sebagai Bapa. Itu berarti
Yesus mengibaratkan Abraham sebagai siapa di sini? Dia mengibaratkan Abraham seperti Tuhan yang bisa dipanggil sebagai Bapa. Lalu, kita bisa mengerti bahwa sesuatu yang sangat penting untuk keselamatan kita ada di dalam keluarga Abraham. Semua gereja dewasa ini tidak mengerti arti kebenaran dari keluarga Abraham. Makanya, mereka tidak tahu apakah mereka harus percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, atau hanya percaya kepada Tuhan Bapa. Mereka sekarang bimbang karena hal ini. Sekarang, kita harus mengetahui kesimpulan yang diputuskan oleh Tuhan tentang persoalan itu, dan harus melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak janji pada zaman ini. Sekarang, mari kita buka Kejadian pasal 15 dan mempelajari yang tertulis tentang sejarah keluarga Abraham yang telah kita ketahui. Siapakah yang akan dapat menjadi anak-anak janji, yang dapat mewarisi kerajaan sorga di mana Tuhan Bapa berdiam? Mari kita perhatikan ini. Hari ini kita akan baca Kejadian pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai anak. Pada zaman dahulu, manusia menganggap mengenai anak, perihal keturunan, adalah merupakan suatu bagian yang sangat penting dari hidup mereka. Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Tuhan, engkau tidak memberikan kepadaku anak, sebab dekatlah hari aku meninggal dunia. Aku memerlukan seseorang yang mewarisi warisanku. Aku akan mewariskan segalanya kepada Eliezer, orang Damsik itu, kata Abraham. Terus kita baca apa yang dikatakan Tuhan di ayat 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi apa? Ahli warismu. Di Injil Lukas pasal 16, Yesus mengajari kita bahwa Abraham melambangkan Tuhan. Kisah keluarga Abraham penting sekali, karena kisah itu menjelaskan siapa yang akan mewarisi kerajaan Tuhan di masa depan, dan melalui siapa mereka akan menerima warisan surgawi. Ketika Abraham mengusulkan Eliezer untuk menjadi ahli warisnya, Tuhan tidak menyetujuinya. Tuhan berfirman, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Itu berarti dia kurang pantas untuk mewarisi kerajaan Tuhan. Kita akan lihat alasannya di ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit. Tetapi Eliezer yang bukan anak kandungmu, sama sekali tidak bisa menjadi ahli warismu. Tuhan telah mengatakan alasan mengapa Eliezer tidak bisa menjadi ahli warisnya. Tuhan telah mengusulkan persyaratan ahli waris Abraham, yaitu anak kandung Abraham. Maksud Tuhan, seharusnya anakmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Abraham menunggu dalam jangka waktu yang lama, sambil percaya pada janji Tuhan yang akan membuat keturunannya sebanyak bintang-bintang di langit. Mari kita lanjutkan baca pasal 16. Calon ahli waris keluarga Abraham yang kedua muncul. Pasal 16 ayat 1. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak,
Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Dengan cara demikian, Abraham mempunyai seorang anak melalui tubuh Hagar, hamba itu. Kita baca ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu siapa? Ismail. Anak kandung Abraham harus menjadi ahli waris Abraham, karena Tuhan telah berfirman, "Anak kandungmu, dialah anak yang menjadi ahli warismu." Tetapi Tuhan tidak juga menyetujui Ismail sebagai ahli waris dari Abraham. Mengenai hal ini ada alasannya. Kemudian calon ketiga muncul. Calon pertama adalah Eliezer. Calon kedua adalah Ismail. Tentang calon ketiga, Tuhan menjelaskan. Kita akan baca pasal 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki." Sampai waktu itu, Sarah tidak dapat mengandung seorang anak. Tetapi Tuhan berfirman, akan memberkatinya sehingga dia dapat memberi seorang anak laki-laki kepada Abraham. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Dan Abraham berkata kepada Allah, "Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tuhan, Engkau telah memberi Ismail kepadaku. Jadi, saya mau Ismail mewarisi segala milikku sebagai ahli warisku." Demikianlah permohonan Abraham kepada Tuhan. Ayat 19. Tetapi Allah berfirman apa? Tidak. Pasti ada alasan mengapa Tuhan berkata tidak. Setiap firman yang diberikan Tuhan kepada kita mengandung maksud yang sangat penting di dalam dunia rohani dari iman zaman ini. Kita harus mengerti itu. Tetapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia apa? Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Dengan begitu, Tuhan telah mengatakan bahwa dia akan mengadakan perjanjiannya dengan Ishak. Dan Ishak akan menjadi ahli waris Abraham. Kita baca ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Marilah saya ringkaskan kisah dari Kejadian pasal 15 sampai pasal 17. Ada 3 calon ahli waris keluarga Abraham yang akan mewarisi segalanya dari Abraham. Yang pertama adalah Eliezer. Yang kedua adalah siapa? Ismail. Yang ketiga itu siapa? Ishak. Tuhan telah mengatakan alasan mengapa Eliezer, calon pertama, tidak bisa menjadi ahli waris. Tuhan berfirman, dia bukan anak kandungmu, jadi tidak bisa. Maksudnya, Tuhan menolak dia karena dia tidak menerima daging dan darah Abraham. Di dunia sekarang ini, ada banyak orang yang hidup
dengan tidak percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Mereka adalah orang yang sama seperti Eliezer. Ismail, calon kedua, bapaknya Abraham yang merdeka. Tetapi ibunya siapa? Ibunya bukan perempuan yang merdeka, tetapi seorang hamba perempuan. Tuhan menolak dia juga. Tuhan telah memutuskan dan memilih ahli waris. Tuhanlah yang membuat persyaratan ahli waris Abraham. Tuhan menolak Ismail sambil berkata, tidak. Dewasa ini, banyak orang hidup seperti Ismail secara rohani. Mereka berkata, aku percaya kepada Tuhan. Aku menyetujui Tuhan sebagai Bapa, tapi aku tidak menyetujui Tuhan sebagai Ibu. Merekalah orang yang termasuk golongan yang sama seperti Ismail. Tentang Ishak, Tuhan berfirman, perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Maksudnya, Tuhan memilih Ishak. Kita bisa mengetahui status Ishak. Siapakah bapaknya? Abraham, seorang yang merdeka. Siapakah ibunya? Sarah, seorang yang merdeka juga. Tuhan sudah memilih Ishak, yang dilahirkan dari bapa dan ibu yang merdeka, sebagai ahli waris Abraham. Kita bisa melihat kisah ini di Kejadian pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, dan pasal 21. Akhirnya, Bapak Ishak adalah seorang yang merdeka dan ibunya juga adalah seorang yang merdeka. Kalau begitu, Ishak melambangkan siapa di dalam dunia rohani? Orang-orang yang mengakui keberadaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu bisa menjadi anak-anak janji Tuhan yang akan mewarisi kerajaan Tuhan. Jadi, seandainya ibu Ishak bukanlah Sarah, sekalipun dia adalah Ishak, apakah Ishak bisa mewarisi segala warisan yang dimiliki oleh bapaknya Abraham? Ishak dan Ismail dua-duanya anak Abraham. Kedua orang itu adalah anak kandung Abraham. Tetapi apa yang berbeda di antara mereka? Ibu mereka berbeda. Tapi, seperti yang kalian ketahui karena sudah belajar, di Israel, anak sulunglah yang mewarisi segala harta karun keluarganya. Anak sulung Abraham adalah Ismail yang lahir 14 tahun terlebih dahulu daripada Ishak. Tetapi, bagi Sarah, siapakah anak sulungnya? Hanya Ishak. Tuhan telah menetapkan garis keturunan bapa, tetapi juga telah memutuskan bahwa garis keturunan terakhir ahli waris adalah orang yang memiliki ibu yang merdeka. Jika segalanya ditetapkan menurut garis keturunan bapa, Ishak sama sekali tidak bisa mewarisi warisan bapaknya sebagai anak sulung. Tetapi, melalui Sarah ibunya, Ishak diakui oleh Tuhan sebagai anak perjanjian dan kepadanya diberikan segala hal untuk menerima segala warisan dari keluarga Abraham. Kalau begitu, apakah kehendak Tuhan di dalam kisah ini? Hal rohaniah apakah Tuhan yang mau jelaskan kepada kita melalui ini? Saudara-saudari, kita semua adalah pendosa yang telah berbuat dosa di surga dan jatuh ke bumi ini. Kita tidak bisa bebas dari rantai dosa dan kematian. Tetapi, bagaimana dengan Bapa dan Ibu kita surgawi? Mereka adalah yang merdeka. Bapa dan Ibu tidak terkurung di bawah kuasa dosa dan kematian. Bapa dan Ibu telah datang ke bumi ini memakai tubuh manusia bukan karena dosa, tetapi untuk menyelamatkan kita, bukan? Oleh karena itu, Alkitab menekankan Dia adalah yang merdeka. Kalau kita tidak mempunyai iman yang sempurna terhadap Bapa dan Ibu surgawi, kita sama sekali tidak bisa menjadi sama seperti Ishak. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 28.
Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak. Adalah apa? Adalah anak-anak janji. Janji apakah yang telah kita terima? Sama seperti Tuhan menjanjikan warisan Abraham kepada Ishak. Alkitab mengajari kita bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Bapa yang merdeka dan Tuhan Ibu yang merdeka, sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Terus kita baca ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji, tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging. Di sini tertulis tentang penganiayaan yang dialami Ishak dari Ismail. Tuhan tidak pernah memberi janji kepada Ismail. Tuhan berfirman Ismail bukan ahli waris. Alasannya adalah karena ibunya bukan perempuan yang merdeka, tetapi seorang hamba, walaupun bapaknya adalah orang yang merdeka. Ismail yang kehilangan hak kesulungan dengan berat, menganiaya Ishak yang mendapat hak kesulungan. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi, apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan yang merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Siapakah perempuan yang merdeka di Galatia pasal 4? Mari kita lihat ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka yang disebut di dalam ayat 31. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah siapa? Ia adalah ibu kita. Jika kita tidak mempunyai iman yang sempurna terhadap Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang datang ke bumi ini pada akhir zaman Roh Kudus ini, apakah kita bisa menjadi anak-anak janji sama seperti Ishak? Kita tidak mungkin menjadi anak-anak janji. Mari kita lanjut baca Wahyu pasal 22 ayat 17. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, kita sudah tahu tentang roh dan pengantin perempuan karena kita sudah belajar. Tuhan Bapa dan siapakah pengantinnya? Tuhan Ibu. Jadi Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata, marilah. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu memanggil umat manusia supaya manusia datang ke perjamuan air kehidupan yang diadakan bagi orang-orang yang mempercayai Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Orang yang hanya percaya kepada Tuhan Bapa sama sekali tidak bisa menghadiri perjamuan hidup ini. Orang yang menyangkal Bapa dan Ibu, bagi orang itu tidak ada tempat duduk di dalam perjamuan ini. Hanya siapa yang bisa datang untuk menerima air kehidupan? Hanya orang-orang yang mengakui Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yang bisa mendengar suara Bapa dan suara Ibu, dan pergi ke perjamuan air kehidupan, di mana mereka bisa menerima hidup yang kekal. Kita baca ayat 17 sekali lagi. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Sampai kita mengambil air kehidupan, roh yaitu Tuhan Bapa. Dan siapakah pengantin perempuannya yang memanggil umat manusia itu? Bukan hanya Bapa, tetapi juga Ibu memanggil kita, marilah. Bapa adalah yang merdeka dan Ibu adalah yang merdeka juga. Ibu adalah Tuhan kita. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu bukanlah yang terkurung dalam kuasa dosa dan kematian dan menjadi hamba. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu adalah yang merdeka untuk selamanya. Mereka bukan yang terkurung dalam kuasa dosa dan kematian. Malah sebaliknya, mereka cukup sanggup memecahkan kuasa kegelapan itu. Mereka yang merdeka telah datang ke bumi ini dan memanggil umat manusia ke dalam pangkuan mereka yang penuh kasih. Siapakah yang dapat pergi ke perjamuan itu? Hanya orang yang percaya kepada Bapa dan Ibu dapat pergi ke perjamuan air kehidupan, bukan? Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 16.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah siapa? Adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan Bapa dan anak-anak siapa? Roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Ibu. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Adalah ahli waris. Apa persyaratan terakhir supaya Ishak bisa menjadi ahli waris di dalam keluarga Abraham? Jika syarat itu ditetapkan menurut garis keturunan bapa, Ishak sama sekali tidak bisa menjadi ahli waris. Jika segalanya diputuskan menurut garis keturunan bapa, Ishak tidak memenuhi persyaratan ahli waris di dalam keluarga Abraham, karena Ishak bukan anak sulung. Tetapi menurut garis keturunan ibu, Ishak adalah anak sulung. Tuhan telah mengizinkan hal ini terjadi. Tuhan telah berfirman kepada Abraham, dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Pada zaman sistem kemasyarakatan yang menentukan ayah sebagai kepala keluarga, seharusnya istrinya mendengarkan suaminya. Tetapi berbedalah kisah Sarah yang tertulis di dalam Alkitab. Tuhan berfirman, dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Dan menurut Roma pasal 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau begitu, harus ada siapa bagi anak yang akan menjadi ahli waris? Harus ada Tuhan Ibu. Harus ada Tuhan Ibu yang adalah perempuan yang merdeka. Mari kita baca ayat 17 sekali lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini dapat atau tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun akan dinyatakan kepada kita. Itu sedang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Pada zaman ini, Tuhan datang ke bumi ini sebagai roh dan pengantin perempuan dan memanggil umat manusia dan mengumpulkannya. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga ketika kita tetap menjadi anak-anak janji, sama seperti Ishak. Karena apa? Karena menurut 1 Yohanes pasal 2 ayat 25, apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Tuhan menjanjikan kita hidup yang kekal. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Ibu, tidak bisa menjadi anak-anak janji dan tidak bisa mengambil bagian dalam hidup yang kekal. Jika kita tidak ambil bagian dalam hidup yang kekal, apakah kita bisa masuk ke kerajaan sorga? Sama sekali tidak bisa. Tuhan mengajarkan kita proses kita dimeteraikan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan dan menjadi ahli waris Tuhan melalui keluarga Abraham. Kita bisa mengatakan bahwa status manusia zaman ini dibagi menjadi 3 golongan secara rohani. Pada zaman ini, kebanyakan gereja percaya bahwa ada Tuhan Bapa. Tetapi, tidak ada gereja yang percaya kepada Tuhan Ibu. Dan tidak ada yang bisa mempunyai kepercayaan itu. Tetapi, apa yang dikatakan Alkitab? Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita, bukan? Tidak ada yang bebas dari kuasa dosa dan kematian, yaitu kuasa kegelapan selain daripada Tuhan. Jadi perempuan yang merdeka adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan Ibu. Di dalam kebenaran perjanjian baru, kita percaya kepada Tuhan Ibu. Dan kita harus menunggu hari kita kembali ke tanah air kita yang ada di surga bersama-sama dengan Ibu Surgawi. Mari kita baca firman di kitab Ibrani. Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menembus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bagian kekal adalah warisan kerajaan surga yang kekal.
Kita bisa menerima warisan itu karena kita bertemu dengan Bapa dan Ibu melalui perjanjian baru. Di dalam perumpamaan, Sarah dipanggil sebagai ibu kita. Namun di dalam Galatia pasal 4, Sarah mengibaratkan siapa? Sarah diibaratkan sebagai perjanjian baru. Kenyataan sempurna dari perjanjian baru adalah ibu surgawi kita. Menurut penglihatan Rasul Yohanes, dari mana ibu surgawi datang? Di Wahyu pasal 21, ada tertulis bahwa dia turun dari surga. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Siapakah anak domba? Dia adalah Tuhan Bapa menurut Tritunggal. Jadi istri Tuhan Bapa adalah Tuhan Ibu yang adalah pengantin perempuan. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Seperti yang saudara-saudari ketahui, di Wahyu pasal 21 ayat 16, Yerusalem itu telah diibaratkan dengan apa di surga? Itu telah diibaratkan dengan tempat maha kudus yang strukturnya sama dengan bait suci yang tinggi, lebar, dan panjangnya sama. Alkitab memberi firman kepada kita bahwa jika kita mengerti Alkitab dengan benar, kita harus datang kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yaitu roh dan pengantin perempuan. Ketika kita melakukannya, kita akan mendapat air kehidupan yang kekal dan akan mewarisi kerajaan surga yang kekal, dan akan dimeteraikan oleh roh sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi jika kita tidak menerima Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, apa yang akan terjadi bagi kita? Apakah roh itu akan bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Dia tidak akan bersaksi. Siapakah persyaratan terakhir itu? Tuhan Ibu. Pada akhirnya, hanya orang yang mempunyai iman terhadap Tuhan Ibu yang akan menjadi anak-anak janji. Ketika roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, di Wahyu pasal 22 ayat 17, pada akhirnya, orang-orang yang mendengarkannya lalu datang berkumpul adalah anak-anak Tuhan yang benar, yang akan mewarisi kerajaan surga yang kekal. Mari kita baca satu firman lagi di Yesaya pasal 60. Ayat 1, kita baca. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada zaman ini, kita harus menyatakan cahaya kemuliaan kebenaran tentang Tuhan Bapa. Tetapi pada akhirnya kemuliaan kebenaran itu mencapai siapa? Kemuliaan kebenaran itu harus mencapai Tuhan Ibu yang adalah tempat maha kudus. Tuhan telah menetapkan urutannya sedemikian. Eliezer, tentang dia Abraham telah berkata, nanti hambakulah yang menjadi ahli warisku. Tetapi Tuhan berfirman tidak, melainkan anak kandungmu. Ismail adalah anak kandungku bukan? Tuhan berfirman tidak. Lalu siapa? Harus lahir dari kandungan Sarah. Seperti ini, Tuhan telah menetapkan dan memutuskan Ishak yang lahir dari tubuh Sarah adalah ahli waris Abraham. Hari ini, kita sedang mendengarkan penjelasan yang sudah diringkas dari 66 buku Alkitab tentang alasan mengapa kita harus mempunyai iman terhadap Ibu Surgawi yang akan menyelamatkan kita pada zaman ini. Di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1, tertulis bahwa ketika kita menerangi cahaya kemuliaan Yerusalem, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang Dia, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit baginya. Dan apa yang telah dikatakan Tuhan di dalam ayat 22? Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi apa? Akan menjadi bangsa yang kuat, melalui iman terhadap Tuhan Ibu. Gereja Tuhan kita dengan sangat cepat memberitakan Injil sesuai dengan nubuat.
Sejak saat Bapa memberitakan kebenaran tentang Tuhan Ibu, segalanya sedang terjadi sesuai dengan nubuat. Ada firman Tuhan, "Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya." Rasanya tepat seperti kemarin di mana Injil kita diberitakan di tempat kecil yang seperti ruang atas Markus. Tetapi sekarang Injil ini sudah diberitakan di setiap provinsi dan di setiap kota di seluruh dunia, sehingga lampu-lampu Sion dapat dihidupkan. Tuhan sudah membuat Injil ini lebih banyak diberitakan, supaya air kehidupan bisa mengalir 1000 hasta dan 1000 hasta lagi, dan juga 1000 hasta lagi. Akhirnya, Tuhan membuat air kehidupan itu menjadi sebuah sungai yang dalam, sehingga manusia harus berenang untuk menyeberanginya. Tuhan telah berfirman, "Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya." Kita harus memandang segalanya yang sedang terjadi di gereja kita dengan sudut pandang dari nubuat. Kita semua harus memberitakan kemuliaan Yerusalem Ibu Surgawi lebih berani lagi kepada semua manusia yang berada di sekeliling kita, supaya itu bisa menjadi batu dasar pemberitaan Injil kepada 7 miliar orang. Kita adalah orang yang berbahagia karena kita menjadi anak-anak Bapa dan Ibu. Kita sedang hidup pada waktu kerajaan surga sangat dekat, sehingga itu ada di depan mata kita. Kerajaan surga yang kekal. Kalau kita kembali ke sana, hidup yang sangat mulia yang tidak bisa dibandingkan dengan hidup di bumi ini sedang menunggu kita, bukan? Seperti yang difirmankan Ibu, kita bisa tiba di setiap bintang ketika kita cuma sekali saja menggerakkan sayap kita. Di situ kesenangan dan kebahagiaan berkelimpahan. Tempat itu bukanlah tempat seperti bumi ini, di mana penuh dengan kesakitan, duka cita, kebencian, kecemburuan, dan pertengkaran. Di situ kita akan senang karena segala yang kita lihat, dan bersyukur karena segala hal, dan merasa puas dengan segala hal. Karena kita merasa puas dengan segala hal, kita tetap akan bersuka cita. Kesenangan kita tidak akan hanya sementara, tetapi akan sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Sudah tertulis seperti ini, sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan memberikan kemuliaan yang begitu indah, maka marilah kita selalu menyimpan masa depan yang mulia di dalam hati kita. Walaupun ada kesulitan, mari kita bertahan dan menganggap itu suatu proses untuk masuk ke surga. Berharap tahun ini kita akan menyelesaikan penginjilan kepada 7 miliar orang. Saya menutup khotbah, semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.